kita udah sama Mbah lagi di Museum Barli. Itu duduk sini kenapa? Coba. Bisa apa yang nggak bisa? Seperti apa mesti? Dia produk dulu. Nah, kita mau ke museum Pak Barli ini siapa Pak? Salah seorang old masternya Bandung lah ya. Dia seorang edukator juga di kesenian yang gokil banget. Iya. Ayo deh. Ini sebelum kita tur museumnya, kita ngobrol dulu sama kuratornya Mas Rizky. Mana Mas Rizky? Kita belajar dulu sama Mas Rizky di sini baru ke dalam. Mas Rizky. Mas. Sehat Mas. Alhamdulillah, ini kan ketemu Sampai juga sini. Iya. Mas Rizky, Halo. apa kabar? Tadi. Sama Mas Rizky ini jodoh kita berdua. Iya. Mas, tengah aja udah duduk sini. Ya, dulu silakan, aja. silakan. Enggak, duduk sini dulu. Oh, mau di ini ya? Cerita Pak Barli dulu siapa, Mas? Barli Oke. Sasmita Winata. Gimana coba? Jadi Pak Barli sendiri selama ini kan kadang hanya orang mengenalnya sebagai pelukis ya Pak Yatin sama Ya, Pak ya, Bil. Orang tersebut nggak salah sih sebetulnya punya apa gambaran Pak Barli sebagai pelukis, cuman menurut saya itu sangat disayangkan karena itu mengecilkan sebetulnya siapa itu Barli gitu. Sebetulnya kan kalau kita berbicara Pak Barli, beliau juga bagian dari pejuang di tanah air gitu. Salah enggak, Pak? ya, Iya. salah satu buktinya apa kalau beliau bagian dari pejuang tanah air, beliau adalah kalau kita nanti di dalam ada stikernya. Dulu waktu zaman perang kemerdekaan atau setelah merdeka kan kita menghadapi perang revolusi. Pak Barli itu diminta sama Pak Nasution untuk menggambar logo dari pasukan Siliwangi. Kan dulu belum jadi Kodam. Iya ya. Ya, waktu perang revolusi. Terus kan dulu setelah Agresi kedua lah istilahnya. ya setelah agresi 1 itu kan ada perjanjian Renville ya Pak ya. Iya. Nah waktu itu kan karena yang diakui itu cuman daerah Jawa Tengah, Bali dan apa gitu kan Ya. Jawa Barat waktu itu Ya. nggak diakui Iya. sebagai daerah Indonesia. Nah makanya pasukan Siliwangi itu perang bergerilya. Pak Nasution pengen punya satu bendera yang bisa ngebakar semangat pasukan walaupun dikatakan mereka nggak punya rumah gitu. Acan ngomongnya. Pantesan ke Sanggar Pejeng Pak Barli. Masih ada relevansi sama Pak Dula. Iya. Baru nyambung, Pak. Kalau Pak Dula kan dulu basisnya beliau di Jogja ya dengan pelukis rakyat Sama dengan. nanti sama Agus Jaya Oto Jaya ya. Nah kalau Agus Jaya sama Oto Jaya itu dia kan lebih banyak bergerak di kepolitikannya Iya. bersama Persagi. Kalau Pak Barli lebih banyak gerak memang di lapangan. Jadi memang dia Seumuran ya? pure saat yang ngebentuk kelompok 5 kan setelah perang kemerdekaan pecah karena bukan pecah ya. Karena Pak Afandi waktu itu udah keburu ke Jogja kan. Nah, kalau Pak Barli tetap di sini. Sebetulnya Pak Barli di sini itu dulu berjuangnya itu sama Pak Sujana Kerto sama juga Pak Popo Iskandar. Jadi satu zamannya sama Pak Popo. Pak Popo itu muridnya Pak Barli. Pak Barli itu pokoknya kalau dulu di kelompok 5 beliau paling ada karena paling sepuh itu Pak Afandi, terus Pak Wahdi Sumanta, di bawahnya Pak Sudarso, Pak Hendra Gunawan sama Pak Barli. Kalau yang seusia sama Pak Barli itu Pak Ahmad Sadali sama Pak Muhtar Apin. Zamannya Bang. Karena kalau tadi lewat Braga kan ada YPK Yayasan Pusat Kebudayaan. Nah dulu itu pernah dipakai sama Pak Barli untuk bikin namanya Sanggar Jiwa Bukti. Dulu beliau itu ngediriinnya sama Pak Karnedi, sama Pak Ahmad Sadali, sama Pak Muhtar Apin. Ini old master banget. Master Tapi legendaris. juga pengajar Pak Barli dong. Pak Barli beliau waktu pas pulang dari Belanda sempat ngajar di ITB kan waktu itu. Cuman Pak Barli kalau nggak salah ngajar di situ hanya 1 tahun. Karena Pak Barli waktu itu lebih konsen untuk mengembangkan seni rupa secara pribadi gitu ya di Sanggar Jiwa Rangga Gempol. Di Rangga Gempol. Cuman waktu itu Pak Barli juga ngelihat bahwa kan ekosistem seni ini harus semakin berkembang. Salah satu gimana sih biar ekosistem seni ini semakin berkembang? Butuh pengajar-pengajar di usia dini yang mumpuni. Makanya beliau dulu mendirikan jurusan seni rupa di IKIP. Karena IKIP kan tujuannya untuk jadi guru gitu. UPI sekarang. Sekarang UPI ya. Jadi kontribusinya Pak Barli buat Nah, itu. kesenian rupa Bandung. Saking dia juga ya kalau secara seni rupaan jelas dia aktif berpameran, cuman
secara keilmuan juga dia sangat bertanggung jawab atas itu yang dimiliki. Karena apa? Karena dia mendirikan Studio Rangga Gembol, sama dia juga mendirikan jurusan seni rupa IKIP gitu. Dulu beliau itu pas mendirikan juga Tonggak tuh ya. iya IKIP ya, di lupa IKIP. Walaupun sebetulnya dia ngajar di IKIP juga nggak lama, waktu itu Pak Barli itu hanya kalau nggak salah itu nggak nyampe 10 tahun. Setelah itu dia lebih milih bahkan 5 tahun kalau ITB nggak salah. sama IKIP duluan ITB ya. ITB. Kalau ITB kan dulunya dari jurusan guru gambar. Iya. Karena itu di bawah Ano departemen arsitek dulunya. Kebayang udah Pak sekarang. Apa yang Pak Yatim penasaran tentang Pak Barli ini? Ya menurut Mas Rizky ya, Iya. itu ya kita telusuri lah tentang kegiatan-kegiatan masa revolusi itu gitu. Boleh nanti Karena kebetulan dari Bill Murder Studio ini kan kita juga ada rencana ingin membuat lukisan tentang perjuangan. Ya. Salah satu contoh banyak Bandung Lautan Api atau dan yang lain-lain lagi. betul. Nah ini jadi salah satu yang ingin kita jelajahi ini sebenarnya perjuangan kemerdekaan setelah apa namanya? Setelah perang revolusi ya, Iya. revolusi. Setelah revolusi. Pasca ya. Nah, cuman yang disayangkan di sini tuh kalau sketsa-sketsanya mungkin masih ada, cuman karena ini cukup ngedadak ya Mas Iya. ya, mungkin kita harus mempersiapkan. Cuman nah setelah merdeka Pak Barli itu udah enggan kan kalau Pak Dula, Pak Hendra semangat kemerdekaannya tuh masih terbawa setelah Indonesia merdeka. Iya. Begitupun kan Pak Sujoyono gitu. Iya. Beliau masih terbilang sering ngegambar hal-hal yang bersifat peperangan, perjuangan gitu. Kalau Pak Barli setelah merdeka malah dia udah nggak mau. Dia lebih akhirnya nanti dia tuh lebih seneng ngegambar kayak pengemis, pengamen, karena menurut dia bentuk perjuangannya udah berubah gitu. Karena kita nanti tuh berjuang lebih ke sifat yang sosial sama kebudayaan. Makanya Pak Barli itu banyak lukisannya gambar penari Bali, penari Rejang. Terus karena kita itu akan berperang sama betul apa yang dikatakan Bung Karno, setelah kita merdeka tuh kita akan bergelut sama bangsa kita sendiri, yaitu sisi ekonomi sama sisi budaya. Bung Karno pernah menyampaikan itu kan kalau nggak Ya, salah. betul. Bang Edi ada yang penasaran nggak tentang Pak Barli Bang? Ya jarang ya seniman berdekatan dengan seorang jenderal untuk urusan-urusan perkara logo ya. Mungkin masa-masa sekarang juga seniman selalu berjarak deh dengan militer ya, milisi ya. Tapi masa itu musuh bersama hanya satu, kolonialis. Iya. Jadi Pak Barli itu Siliwangi yang sekarang itu Kalau Mas Bil kan di Indonesia tuh ada terbagi, ada beberapa kodam, ada Sriwijaya, kayak ada Diponegoro, ada Jakarta, ya terus apa yang Brawijaya, Diponegoro, Kodam Jaya, mungkin Barisan. Nah, kodam yang pertama punya logo itu yaitu Kodam Siliwangi yang dirancang sama Pak Barli. Yang logonya sekarang ini. Iya, logo yang dipakai kalau Bapak ke jalan Aceh gitu ada gambar kepala harimau, itu ada Pak Barli. Nanti ada di situ. Pak Barli sketsanya nanti ada di ruang di ruang lukisan, di ruang arsip ada salah satu artikel yang yang melegenda sampai hari ini sehingga Persib mau gitu. ya. Angkatan muda Siliwangi gitu kayak gitu. Saya juga mau punya mobil mau Mbak. Jadi gini ya, aku ngelihat aspek-aspek seni rupa berupa coding dan tanda itu dari generasi Pak Barli sampai sekarang mengena gitu loh. Iya. Aspek logo yang tidak bisa dirubah gitu loh. Itu kan ikonik ya kan. Harimau gitu loh. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu sebetulnya kan Pak Barli sendiri itu di samping seniman, beliau itu kan seorang budayawan Sunda juga gitu. Kalau kita berbicara budayawan Sunda sendiri kan kita itu udah terbiasa. Mang Ujo gitu. Dia itu kan kalau kita di kebudayaan Sunda sudah sangat akrab dengan yang namanya bahasa-bahasa simbol ya. Makanya ada Sidir Sampir, Silip Siloka, Sasmita Sunyata, Sandi kayak gitu. Jadi orang Sunda itu udah nggak aneh. Dia di dunia sastra jangan menguasai. Kalau di sastra mungkin tidak memperdalami, cuman dia bagian dari aktif di kebudayaan Jawa Barat juga. Karena Kebudayaannya dalam bidang apa aja Mas? Kalau Pak Barli itu menari karena dia juga dulu sebagai founder dari Viatikara. Nanti ada artikelnya. Viatikara itu kayak sendera tari tradisional namun dikemas secara kemodernan gitu. Kalau Pak Barli dia seorang pelopor, artinya bukan saja pejuang kemerdekaan tadi ya. Namun beliau juga pejuang seni rupa yang pada sampai hari ini masih dikenang dan harapannya sampai kemanapun seni rupa berkembang, artinya
nama Pak Barli tetap dikenang sebagai seorang pelopor pendahulu atau penggerak, dan itu sangat luar biasa, dan itu kekayaan seni rupa kita. Kalau saya sih pengen bilang ini sebetulnya banyak di kita itu kalau disebut pelopor tidak ya, karena dulu kan Pak Barli banyak juga ya bukan bekerja sama, berteman dan berdiskusi. Cuman yang kita sayangkan itu di saat ini tuh seni rupa itu hanya dianggap sebagai hal-hal yang bersifat untuk jatuhnya maaf kayak ke hal-hal yang untuk dekorasi, komersil lah gitu. Di samping komersil hanya dilihat dari penilaiannya dari unsur estetika. Cuman nggak dilihat dari unsur histori. Kalau zaman dulu kan si seni ini dijadikan juga untuk bahan budaya kan ya mana dulu gitu. Jadi emang impact kekaryaan sebagai suatu impact yang beneran nyata di kehidupan tuh kelihatan. Betul. Kayak diplomasi yang tadi Mas bilang, kayak itu kan impactnya nyata kan ya, Bang? Betul. Jadi impactnya bukan sekedar hanya untuk dia bikin sesuatu dan dipajang, tapi ada sesuatu yang sifatnya real dan bisa dirasakan gitu. Nggak greges nih kayaknya. Mas, kalau di museum ini sendiri ada apa aja yang poin-poin yang penting diserap? Di sini tuh museum punya 3 lantai. Lantai pertama ini sekarang kita jadikan kayak mini cafe gitu. Cuman dijadikan juga untuk ruang diskusi terbuka, nanti bisa kita lihat. Biasanya di sini tuh anak-anak UPI, kadang anak mahasiswa, kadang ada beberapa komunitas-komunitas, nggak melulu harus komunitas seni, cuman biasanya umumnya dipakai juga sama komunitas seni untuk diskusi di bawah. Di lantai 2 ini legasi Barli yang sampai sekarang yang mungkin dia amanahkan, dia wasiatkan sebelum meninggal, bahwa pendidikan seni rupa terutama jangan sampai terputus seiring terputusnya usia Pak Barli. Di lantai 2 ini ada sekolah. Sekolah di lantai 3 memang itu ada satu ruangan memang untuk memajang karya-karya Koleksi beliau. Lantai 2 ini sekolah apa? Sekolah menggambar Barli. Barli. Iya. Sampai sekarang Sampai masih sekarang, hidup. iya. Jadi yang dia dirikan dari tahun 50-an sampai sekarang masih hidup. Jadi contributionnya banget ya. Sampai sekarang masih berjalan. Betul. Kalau tadi Mas Bil agak lebih siang di sini, tadi masih ada anak-anak yang lagi masih sekolah gambar sampai jam sampai 2. weekend pun masih ada. Masih, malah weekend banyak jam 12, jam 11 gitu. Cuman kalau bisanya udah jam 2 udah beres. Kalau hari-hari biasa biasanya jam 3, jam 4 itu anak-anak sekolah. Lebih kelas gitu ya. Iya, kayak. Keren, Pak. Keren. Iya. Nah, mungkin temannya Pak Yatin sendiri kan kayak Pak Cusin kayak gitu. Itu kan dulu muridnya Pak Barli. Cusin muridnya Pak Barli. Bahkan Pak Cusin itu nggak menempuh pendidikan formal kan. Gitu termasuk kalau di Bandung ini Kang Rosid dulu. Kang Rosid pernah belajar di Pak ke Barli. tempat beliau. Saya ada fotonya, nanti saya tunjukin. Pak Rosid, bahkan Rosid pernah waktu itu awal-awal dia berkarir, dia berpameran, terus pameran itu dibukanya sama Pak Barli. Wah, Atim belum pernah buka pameran saya. Saya pameran tunggal aja dia tinggalin ke Medan. Kalau di Bandung sendiri, murid-muridnya kan tadi ada Kang Rosid. Ada siapa aja, Mas? Kalau Yang maksudnya bersinar lah. yang bersinar itu Pak Sambimbo. Pak Sambimbo. Besok mungkin juga Pak Sambimbo besok bisa ngobrol di Payoman pameran. Pak Sambimbo, terus Pak Cusin. Memang Pak Rosid itu memang nggak lama ya setahu saya itu, cuma dia memang pernah terlibat dengan Pak Barli. Memang dia lebih lama di Pak Tony Yusuf. Kalau yang benar-benar lama di Pak Barli itu Anton Buang. Anton Buang. Rudiat Mata Direja, terus Rudi Pranajaya, terus Pak Sabimbo, dan sampai Pak Popo Iskandar. kenamaan semua ya. Kelas berat ini. Pak Rudiat itu murid pertama mungkin ya. Pak Yang Rudiat paling itu tua. di bawah Anton Buang. Yang pertama itu angkatan Anton. Oh iya, justru gitu ya. Ya, kan secara usia lebih sepuh Pak Anton. Ya. Oh iya ya. Kalau Pak Rudiat itu seangkatan sama Pak Sambimbo, sama Pak Rudi Pranajaya. Jadi emang kalau dibilang environment Bandung tuh keseniannya satu sama lain tuh relevansinya kuat Ya, ya. gitu. Makanya ini kan kita jadi ada PR juga ya setelah kemarin kepergian Pak Virus gitu. Bahwa sekarang kan mohon maaf regenerasi seniman Bandung itu agak agak melambat lah, nggak seperti di kota lain gitu. Makanya nanti besok ada acara Mas Bil, kita mungkin bisa ngebahas itu lebih jauh. Kebetulan ada Aspujo. Besok juga saya udah ngajuin beberapa pertanyaan kritis gitu yang bisa jadi diskusi. Wah, mantap banget Ya. ya. Menarik bro. Seru Kelas besok. nih.
Pokoknya saya kasih pertanyaan besok. ya. Waduh, asik. Kayaknya kita mesti masuk ke dalam kayaknya ya, Mas. Boleh nggak? Boleh dong. Masih. Jadi sini tuh restoran bisa buat nongkrong juga. Iya, bisa buat nongkrong. Biarkan kalau kita kadang diskusi kalau suasananya terlalu kaku, orang jadi ya, ada kayak ada barrier gitu ya. Kalau di sini biar lebih ngeblend gitu. Ini kalau karya-karya di sini tuh rata-rata apa, Mas? Nah, ini banyak karya-karya yang ada muridnya baru yang masih sekolah di sini gitu. Oke. Terus ada juga muridnya Pak Barli yang siap mau pameran ada di atas. Iya, iya. Ada lukisan cucunya Pak Barli juga yang Pak sekarang- Barli itu keluarganya yang sekarang masih gimana, Mas? Jadi Coba. Pak Barli itu kan Pak Barli itu dulu nikah waktu pas beliau waktu masa pelarian kalau nggak salah. Waktu kan dulu ibu kota Jawa Barat itu sempat pindah ke Tasik ya masih waktu pas zaman revolusi karena Bandung dikosongkan dijadikan Bandung Lautan Api. Nah Pak Barli waktu jadi pelukis perang di Tasik itu ketemu sama orang Tasik, akhirnya nikah sama Bu Atika Basari. Punya anak 2, satu Pak Agung WWK udah almarhum, satu lagi Bu Dr. Gigi Chandra Barli. Nah, terus Pak Agung WWK Putra punya anak 5 gitu. Nah yang paling besar itu Kang Sanga Adit yang sekarang jadi kepala museum di sini gitu. Sekaligus beliau juga berkarya, itu ada karyanya. Mana? Kalau- Oh, itu yang Iya, itu yang abstrak ya? abstrak ya. Wah, luar biasa. Kalau nggak salah beliau pernah ini juga dengan masterpiece begitu sama karyanya. Karyanya Iya. di apa dilelangkan di Iya, masterpiece ya. betul. Pak Atip. Jadi Pak Barli waktu Bandung Lautan Api Kan ibu kota pindah ke Tasik. Nah Pak Barli itu Iya, iya. ikut sama hijrah. pasukan. Karena Hijrah. warga naik ke atas. Iya. Mas, ada dokumentasi nggak momentum itu? Maksudnya kayak lukisan atau masa variasi yang di zaman-zaman itu ada nggak? Nah kalau itu kan harus dipersiapkan, itu masih ada, saya pernah lihat, ada di handphone saya beberapa, cuman itu sifatnya masih album, itu ada di ruang keluarga gitu. Oh, gitu? Iya. Nggak dipublis itu. Enggak kan dia rotated karya. Kalau untuk kayak foto-foto kayak gitu itu udah terlalu, cuman kalau yang untuk artikel-artikel yang pernah ditulis, Dokumentasi. Iya. iya kalau yang Iya, tidak Antik kan? Enggak, maksudnya di komen itu tidak harus foto, Iya. tulisan juga penting. Iya, Nah, tulisan. Foto otentik kalau kejadiannya pada masa itu. Iya. Dia hijrah ke beliau hijrah ke Tasik. Ya kayak foto-foto beliau di Belanda saya ada di beberapa di handphone. Kayak Pak Barli itu sempat di luar juga berapa lama? Pak Barli itu 7 tahun di Belanda, 6 tahun di Belanda, 1 tahun di Perancis di Akademi de la Saumière Dia di setahun. Prancis kalau nggak salah sama Berpendidikan di Sama Sujana Halim, Karton. apa? Salim. Salim, ya. Oh, sama Salim. Salim. Iya, sama Oke, Pak San. Salim, ya. Salim. Salim malah lebih muda sedikit dari Pak Barli. gitu. Iya. Oh, gila. usia Salim udah 100. Iya, waktu pas terakhir saya sempat ngobrol sama Bu Tuti Herati, kan pameran terakhir beliau sama Cemara 6 itu sebelum akhirnya dia meninggal gak lama setelah pameran ya. Kalau nggak salah, saya sama Salim Itu sama setelah Pak. meninggal justru yang Cemara 6. Yang Liga Oh, iya, Nasional. siapa? Ah, yang nasional yang itu masih mengenang 100 tahun. Tahun. Ya. Itu Pak Salim, Liga Nasional. Oh iya, yang Setelah meninggal dipamerkan lagi di Cemara. Oh iya di Cemara 6 ya. Yuk sambil kita jalan-jalan, Mas. Orang udah pada penasaran soalnya. Ayo, Kesian. Nah ini kalau tadi yang ada mau ikut sholat bisa di sini ada musola. Habis ini kita ngopi di sini sambil sholat sini. Udah di anu kayak gitu. Saya belum. Masih bisa sholat ya? Masih kekejar. Ini ada ini karya-karya. Oh iya Mas, ini bangunan ini pernah rumah pribadi, rumah beliau. Rumahnya ini beliau. Oh, rumah masih Oh, ini rumah pintu nih, Iya, rumah beliau. iya, Tapi ini rumah tanah beliau. beliau. Tanah Emang beliau pokoknya sampai maaf Pak Bayadi. ini rumah beliau, masih belum pernah direnovasi semenjak. Semenjak di ya Jadi masih otentik. otentik ya. makanya bentuknya agak Belanda-Belanda Iya. gimana ya? Sebetulnya ini dibuat Kolonial. Ini anaknya Pak Barli, Pak Agung. Ini Pak Agung, anaknya Pak Barli. Nah ini Kang Adin karya-karyanya. Ada juga nanti di sana kalau mau lihat jelasnya. Jadi yang dari anaknya Pak Barli yang jadi seniman tuh berapa orang, Mas?
anaknya Pak Barli, Pak Agung, Hah? satu, terus yang cucunya juga satu, Kang Adit. Cuman kan kalau Kang Adit sekarang lebih concern di kependidikan seni rupa ya, terutama sama anak-anak usia dini dan kurang mampu. Itu ada arsip-arsip fotonya, kegiatan-kegiatan Coba yang lihat dulu. diperakasai sama Museum Barli untuk kegiatan apa ya, pendekatan kan banyak anak jalanan gitu. Pokoknya pendekatan personal tapi melalui media seni gitu. Nah ini soalnya arsip-arsip. Ini cocok nih Bang Edi. Bang, Nah ini mainan Bang Edi nih. karya? enggak, ya bukan, ini sih koleksi. Karena ini kan museum didedikasikan juga untuk anak-anak gitu. Nah, jadi nah ini kegiatan yang diperakasai sama Kang Adit mengenai pendidikan seni rupa, pentingnya pendidikan seni rupa untuk anak usia dini. Ini Kang Adit ya? Iya, ini Kang Adit. Jadi Kang Adit pengen ngelihat bahwa seni rupa itu bukan hanya mengejar teknis atau ya masalah visual karya, tapi sebetulnya kan seni juga bisa apa ya, pendekatan untuk anak-anak yang kayak dia keterbelakangan atau anak-anak yang hiperaktif. Jadi seperti terapi lah gitu. Kali kenapa ya? Coba ya tinggal ditanya. Itu yang foto lama. Anak Oke, yuk kita lihat yang Nah, kalau ini sih yang spesial koleksi. mana ini koleksi di atas. ini di atas. semua. Nah, ini didedikasikan kan museum ini selama ini kan kadang orang menganggapnya aduh sesuatu yang mengerikan. Nah, kita ingin merubah stigma itu bahwa anak-anak juga bisa happy gitu di. Ini karya Kang Adit nih kalau mau. Waktu itu yang sempat dipamerin. Oh, ini yang sempat dipamerin Kang Adit. Masih Masih pada hidup. ya, masih pada hidup. Tapi nggak pakai baterai sih, itu pakai. Enggak, Nggak pakai baterai kan Mas? enggak. Enggak. Ingat aku. Kok gue yang ngecat kagak bisa sih? Emang beda. Kalau dia tangannya beda. Jadi wah luar biasa, ini kayak ruang waktu juga ya. Hah? Mas Edi. Iya, Mas Bang Edi yang bisa. Mas Edi. Yang lain Mas Edi aja bisa kagak nggak? bisa. Semuanya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa nyalain. Beda tangannya. Tangan keramat kalau Bang Edi. Kalau Lihat ini kita bisa ditariknya ke masa lalu. Nah, iya, jadi kita bisa melihat bahwa Masa lalu. Iya. Ini mainan gue nih pasti ada nih. mungkin anak, jangankan anak apa ya, anak-anak kita nanti punya anak di yang sekarang anak SMP SMA udah nggak akan mengenal ini. gue kayaknya yang gini-gini ini masih di Pekalongan. Mas Pas inget zaman kan? masih gila, pas umur masih bocah. Beneran loh ini. Enggak lah kalau kalian nggak ngalami lah. Enggak, yang ini Siapa? saya ngahin. Ya itu udah Gambaran terakhir. enggak, gambaran yang lahir 70, Taji masih sampai 77 nih. Gua ngalamin ini dijual di sekolah nih. Cuman Ini berapa ya? gunting-gunting ini masih. Iya, digunting terus ditepak gitu kan. Gue masih Pak, jadi peran pemerintah Namanya museum Kumpul. ini. Pemerintah sih mohon maaf nggak ada, jadi kita ini benar-benar pribadi. Pemerintah, Ini ya? pemerintah, Itu yang pemerintah. saya bahas sama Mas Asmi. Iya. Jadi Pemerintah, beda duluan. pemerintah. Pak, si ibu apa tadi? Pendoaan. Buan Kan Andono. sama sebetulnya struktur pemerintahan kita ya. Makanya besok saya ada pertanyaan tajam buat di itu. Iya. Jadi kayak maksudnya Kita mau berbuat Panas upaya mujaran juga apa? sama, Kalau ya? peran pemerintah tidak Iya. mendukung tidak bisa. ini ada harus dedikasi semangat. Jadi Pasukan saudara-saudaraku, udah banyak siap. Perang. seni takdirnya bergerak terus dan negara harus hadir di situ. Bukannya seniman ke negara, bukan. Negara harus ada di tengah-tengah. Nih, senjata udah banyak. Kita udah siap perang. Tinggal di pemerintah suruh gas. Kita ledakan langsung. Mas Rizky tadi mengajakin gua ke situ ngapain? Nah, ini lukisan-lukisannya Kang Adit. Nah, kalau itu- ini ada ruang kantor. Oh, ada Nah, kantor. biasanya kalau ada tamu, ada apa? Ini lo tunggu, abis ini kita ngeliat museum lukisannya Pak Barli. Kita ajak jalan-jalan dulu. Ada kantor juga. Karena museum perlu kantor juga ya buat ya namanya. Cuma karena weekend jadi tuh. Imah gede. Tertata dengan rapi ya. Semuanya tuh ada plot-plotnya sendiri ya. Betul, jadi memang karena mungkin Pak Barli itu sifat apa ya, tertata, teraturnya itu nurun ke cucunya, jadi setiap bagian itu kita maksimalkan, kita optimalkan lah perannya gitu Mas. Ini kalau yang sini tuh arsitektur siapa Mas? Arsitekturnya dulu, aduh saya lupa siapa namanya gitu. Hah.
Pokoknya itu masih kerabatnya Pak Barli juga. Soalnya kelihatannya kok maksudnya secara bentuk nih agak unik, bukan normal. Nanti saya cerita mengenai bentuk yang Ah. seperti tangan meluk ya. Iya. Nah, nanti saya cerita. Kerasa kayak bulat kan nih, Nah, nggak normalnya biasa. iya itu nanti saya cerita. Meluk. Itu Ini- ini ada filosofi juga ada. Oke. Muah. Ya, dalam sehari bisa ada 5 sampai 6 murid lah yang bisa. Setiap hari. Setiap hari ya. Setiap hari tuh ada 5 sampai 6 murid Iya, di 5 sini. sampai 6 murid gitu. Cuman kan ini namanya murid kan kadang ada yang dia namanya bukan sekolah ini gitu. Jadi saat kalau misalnya lagi rame-rame gitu kadang bisa sampai berapa orang gitu. Tapi kalau memang lagi mungkin ya ada malas atau lagi ada main ada apa mungkin cuman Tapi dua. konsisten ya Mas, artinya Konsisten dari terus. zaman dari dulu di Rangga Gempol sampai hari ini terus berkelanjutan. estafet keilmuannya itu tetap Ya, lanjut. kecuali waktu Covid ya Mas Billy, kalau Covid kan memang semua harus. Estafet dari zaman Raga Gempol. Tahun berapa tuh? Rangga Gempol itu 50-an. Bayangin Pak. 58 kalau nggak salah Pak. Ini juga dinding sama kita sengaja. Ini semua karya mural ini anak-anak di bawah SD lah ya ini yang ini. Biarin kata saya kata Kang Adi tuh bahwa kan imajinasi anak itu kadang nggak bisa tertuangkan dengan kata-kata. Jadi biar mereka berimajinasi gitu. Jadi ruang semua Tapi cukup bagus loh. Karya anak-anak tapi cukup bagus. dijadikan media untuk berkesenian. Jadi nggak hanya di atas kertas, di atas kanvas. Jadi gimana? keseluruhannya Iya, kayak gini. Ini Papan- juga ada apa namanya? Installation. Ya, jadi anak-anak di sini dia punya apa nih, punya ide apa? Ayo wujudkan, ayo kreasikan, gak usah dulu berbicara bagus buruk, betul salah, yang penting berkreasi aja dulu. Wah, review. Udah dilihat gitu, di review dong. Coba, Menurut saya karyanya karya yang sangat bagus dari kepolosan seorang bocah ya. Yang saya tadi awalnya pun nggak tahu nggak percaya kalau ini karya anak-anak umur 10 tahun. keren kan? Ini karyanya Iraf Rafael umur umur 10 tahun. 10 itu bukan 18, 10. Jadi dibuat tahun 2019. sekarang udah 15 tahun. Gitu. Ini 11 tahun tuh Gilby. 11 tahun, bayangin kayak gini bikinnya, Pak. Set. Kacau. Saya besok kalau mau bikin mural anak-anak kecil aja udah. Ini semua hasil dari kekaryaan yang dibikin sama anak-anak di sini. Ini ada tulisannya tuh. Ini sama kan? Betari usia 8 tahun. Jadi sama. Ini siapa nih, Mas? Itu Kang Adit. Ini Kang Adit. Ya. Ini ceritanya lagi di militer. Ya karena dulu sempat kan tadinya mau masuk militer itu cuma satu berbagai hal akhirnya Jadinya seniman. gitu. Kalau jadi seniman enak. Lu mau melukis jadi apa aja bisa. Nih Mas Dio, kecuali ini 20 tahun, yang ini tuh ini anak 7 tahun. Itu umur 7 tahun tuh. Ini 8 tahun. Jadi memang kita semua apa ya sisi Dinding ya? iya semua sisi di sini dijadikan media berkesenian. Jadi museum itu dibangunnya setelah Pak Barli sudah tiada. Enggak, masih ada. Jadi gini, waktu tahun 80 akhir kan seiring dengan meningkatnya jumlah murid Pak Barli. Kan kalau di Rangga Gempol itu dulu Pak Barli di rumah pribadinya, terus studionya itu di dalam garasi. Pak Barli pengen dia bikin satu bangunan yang isinya ada museum juga, ada sekolahnya, ada juga ruang publik untuk berkesenian atau untuk diskusi publik. Akhirnya ngebangun ini di tahun 80-an. Cuman tahun 90 kan istrinya meninggal. Pak Barli sempat vakum dulu 1 tahun karena mungkin masa berduka, masa berkabung. Terus diterusin lagi tahun 91, 92 baru pada Ayo Mas kita ngeliat karya-karya. karya Pak Barli. Ini rumahnya Pak Barli. Iya, dulu rumah beliau. Sodro. Nih. Gila. Ini sekarang digunakan Masih digunakan sama menantunya, sama ada cucunya satu yang tinggal di sini karena harus ngerawat ini kan. Iya. Kalau Kang Adit sendiri tinggalnya nggak di sini. Lihat deh.
Lihat bangunannya. Bangunannya artistik. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, ini ruangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih, ini top 5 ya. Kan Pak Barli, Pak Hendra Gunawan, Pak Afandi, Pak Wahdi Sumanta, yang ini Pak Sudarso. Ini Avanti ya. Iya, yang tengah Afandi. Pak Wahdi Sumanta. Pak Wahdi. Ini Pak Hendra kan? Betul, Hendra Gunawan. Ini semuanya jadi seniman top-top ya. Kok banyak Bali-Bali, Mas? Waktu jadi tahun 1940 itu Pak Barli sempat hijrah ke Bali dengan Pak Afandi. Cuman 42 kan pendudukan Jepang. Pak Afandi waktu itu harus duluan ke Surabaya karena istrinya dulu Bu Mariati itu sakit. Yeah. Pak Barli masih tinggal di Bali. Terus saat Jepang masuk, Pak Barli dipanggil lagi ke sini sama Wiranata Kusuma untuk jadi ketua Kemin Budkasidoso itu yang balai kebudayaan di bawah naungan Kekaisaran Jepang. Oke. Ini lukisan? Lukis ini watercolornya Pak Barli. Ini semua ini? Iya. Oh, ini nih jogetnya Watim yang tadi kita diceritain tuh. Pak Barli sebagai apa di situ? Sebagai founder, karena Pak Barli juga bisa menari kan. Dulu Pak Barli itu kan sempat ngajar di Unpad juga, cuman beliau bukan ngajar seni rupa, cuman lebih ngajar kayak mata kuliah umum, MKU, estetika. Terus beliau sama Pak Tanaka Hardi, terus sama satu temannya lihat bahwa kita ini punya potensi bagaimana mengembangkan lagi kesenian-kesenian atau tarian-tarian tradisional, cuman lebih dikemas, lebih kekinian. Kalau Mas Bil ingat nggak kalau Mas Bil ke Bali di satu ada Dave Dan Show, mungkin konsepnya seperti ini gitu, dengan menggunakan teknologi terkini. Gitu. Ini juga dancingnya lihat deh, lihat sini, lihat dancingnya tuh pakainya gaya-gayanya, bajunya segala macam, lihat deh detailnya, gila. Ini siapa Mas? Jadi ini putranya Pak Barli, Pak Agung. Oke. Yang sebelah kanan. Jadi saat Pak Barli meninggal, keberlanjutan sekolah sama museum ini dipegang dulu sama Pak Agung. Cuman Pak Agung pun nggak lama setelah itu meninggal, baru dari situ Kang Adib mulai konsen penuh untuk. Ini koleksi ya. Ini salah satu Bandung ya, correct me if I'm wrong. Kenapa? Sangat kuat dengan kubisme. Iya, ini kubisnya Pak Barli. Pak Barli itu sebetulnya lebih arahnya ke impresionis. Pak Tim, kita lihat karya dulu Pak. Ada kubismenya juga. Waktu itu saya pernah ngobrol sama Pak Cisin, sebetulnya Pak Barli itu kenapa nggak mau menentukan satu gaya Mas Bil? Karena beliau itu terikat dengan profesinya sebagai guru. Oke. Makanya dia nggak bisa menentukan, kalau misalnya saya pengen kayak Avandi atau kayak Hendra yang punya corak dalam sisi estetika, Pak Barli itu nggak bisa karena dia terikat dengan profesinya sebagai guru. Iya. Benar. Ini sisi ini lebih ke arah abstrak. Ini Pak karya Barli, tahun berapa? Pak ini Pak Barli. Tahun 85 ya? Iya. Oh iya. Nah ini realisasi Pak Barli. Lahir 2017 dia ya? Meninggal 2007 Pak. 2007 ya? Iya, masih 2007 ya? Lahir meninggal tahun 2007 bulan Februari 2007. Kita lihat Pak Barli di sini nggak ada kan yang bertema tentang peperangan, dia karena setelah Indonesia merdeka dia komit udah nggak mau melukis sesuatu yang kayak ini, dia lebih ke arah. cakep Pak. Nah kalau Mas Bil tahu ini di mana? Coba tebak. Orang banyak yang ngomong Mas ini di Lembang ya, di Gunung Tangkuban Perahu. No, ini itu sekarang itu tahu Saya ini tahu. Bukit Gunung Kapur. Iya. Oh sini, Tangkuban pada larang ya. Tapi kalau kita pengen lukisan itu sebagai bahan refleksi, karena Pak Barli melihat pada tahun itu kan penambangan kapur udah mulai marak di daerah Padalarang. Dia bilang 10 atau 20 tahun ke depan Anda akan bisa ngelihat daerah Tagog Apu yang hijau seperti ini, dan itu kejadian sekarang. Sekarang kan ini udah habis, udah jadi ditambang aja sama kapur. Oh, dulu tuh ya. itu hijau ini. Jadi visionary benar Iya, ya dia. Jadi dia menggambar sesuatu lingkungan yang nanti itu tidak akan seperti ini lagi. Keren Pak. Gimana Pak? Hah? Maksudnya? Iyalah maksudnya itu ini menjadi Iya. karena dia tahu bahwa bapakku mau. Jadi dia melukis tuh alasannya itu.
Ini dia tuh selalu mengkombinasi sama ekspresionis, lihat Iya. ini dalam sisi muka dia benar-benar sangat detail kan, tapi lihat ke bagian tangan, bagian kaki dia Iya. pure deformasi, sangat disederhanakan. Tapi tidak menghilangkan identitas kan. Kalau ini Tapi yang Mas Rizky bilang tadi bahwa dia terikat pada satu keguruan. Iya. Itu benar, karena itu menjadi panutan murid. Iya. Kalau dia jadi satu. Dia nggak mau muridnya itu jadi seperti dia, atau apa. Jadi dedikasinya dia buat keilmuan emang kelihatan sih, Wak. Jadi dia lebih disiplin kepada keilmuan ketimbang kepada hal yang individu. Iya. Contohnya murid Dula kan hampir semua kayak Dula. iya. Kan gitu. Ini press road ya. Nah, ini realis lah bisa dikatakan. Tapi nggak juga, tetap juga Mas. Dia Iya, di sini iya, agak deformasi. di sini ya dia agak perfect ya. Iya. Di sini dia satuan aja. Iya. Dia tetap Mengikuti yang tadi ya. iya gabungan juga. Ini tahun berapa, Mas? Tahun 76 Itu tahun itu tahun 60, ini lebih tua lagi. Tahun 63. siapa, Boy? Kalau nama panjangnya apa ya Mas Rizky ya? Pak Barli Sasmita Winata. Sasmita Winata. Sasmita Winata. Iya, itu nama-nama menak Iya. Sunda gitu lah. Kalau orang sering nyebut Barli Sasmita. Iya. Dan ini live painting loh semua. Yang Pak Barli itu Ini live painting? Live painting. Mas cuman lukisan ini, maaf ya, Iya. harus di konservasi. Iya, memang kemarin juga sempat ada saya dokumentasinya, sempat di restorasi juga beberapa gitu. Oh iya. Sebetulnya Saya kan, kan restorator. iya nanti boleh kalau ada itu. Maksudnya menjaga Iya, kekuatan keawetan, iya, kayak warna gitu ya. dikonservasi, maksudnya dikembalikan kepada Aslinya. asli. Nah ini Mas Yu kalau Ya. mau dokumentasi karyanya Pak yang pernah dipamerkan sama yang udah Oke. Pak Barli lebih banyak ngambil sosok-sosok kayak Iya. ini pengemis. Ini kalau nggak salah koleksi Galeri Nasional yang Mana? Yang ini ya? yang ini ya. Galas ya? Iya. Pak Barli lebih seneng yang Tapi emang variabelnya cukup banyak, lebar ya? nah itu dia. Makanya kalau kita berbicara tentang pengecekan karya ya pasti karena sekarang kan lagi marak pemalsuan. Kalau karya Pak Barli itu kadang kita harus cek fisik gitu. Karena kan Pak Barli ada pubisnya juga. Iya. Di satu sisi kayak di sini nih, saya melihat ada beberapa seniman Bali di dalamnya. Mana orang? Iya. Kayak yang ini ya pengaruh Bali. Iya, pengaruh Bali zaman itu Iya, kali ya. iya. Tapi di satu sisi ada Eropanya. iya Kalau ini kan kalau kita lihat ini kan gaya-gaya pelukis Eropa banget. banget. Nah, warna-warnanya itu. Pak Bani ini dapat ijazah Institut Tinggi dari Amsterdam. Iya. Iya kan? Di Rich Academy. Iya. Wah, berat nih, Wah. Iya. Dan di waktu itu buat dapet ijazah setengah mati kan, Bang? Iya. Maksudnya edukasi masih susah. Di Amsterdam. Ini Pak Bani. Iya betul, ini Pak Barli sama istrinya Bu Atika Basari. Ini apa? Nah ini artikel-artikel tentang Pak Barli yang ditulis dalam bahasa Belanda. Jadi saat di Belanda pun Pak Barli udah banyak diliput sama media. Mana yang logo, Mas? Apa? Logo mana logo? Logo Siliwangi. Ini loh. Logo Siliwangi. Oh, ini macannya. Iya. Ide gagasannya ya. Iya. Gila. Apa fun fact tentang Pak Barli yang orang banyak gak tahu, Mas? Orang nggak tahu bahwa Pak Barli adalah pertama salah satu pendiri jurusan seni rupa IKIP. Seni rupa UPI kalau sekarang ya. Oke. Karena selama ini karena mungkin saya tidak menyalahkan karena mungkin Pak Popo yang lebih yang menghabiskan sisa hidupnya di seni rupa UPI, orang banyak beranggapan bahwa seni rupa IKIP itu foundernya Pak Popo Iskandar gitu. Padahal kalau kita buka sendiri situs seni rupa UPI bahwa di situ ditulis bahwa itu adalah foundernya Pak Barli gitu. Cuman memang Pak Popo yang lebih menghabiskan banyak waktu di sana. Fun fact Pak Barli kedua, di samping
pinter melukis, Pak Barli juga pinter menari. Gitu. Ketiga, Pak Barli adalah itu perancang logo dari pasukan atau sekolah sekarang dikenal Kodam Siliwangi Jawa Barat. Gitu. Jadi kurang lebihnya begitu. Lo bisa lihat sendiri langsung ke sini. Wow, hari ini kita disuguhin data yang sangat luar biasa. Museum yang banyak menampung ya sebuah sejarah perjalanan seni rupa kita. Gua merinding, artinya gua benar-benar terbawa kalau melihat karya-karya seorang maestro ya, boleh dibilang. Itu kayak kita diajak kembali atau membaca ulang, artinya begitu panjangnya perjalanan atau pada masa itu ya tidak mudah untuk ya berkarya, artinya totality untuk benar-benar pada masa itu, pada masa peperangan yang kondisi negara belum stabil, tapi seorang pejuang seni rupa itu benar-benar dengan ketulusan, dengan ikhtiarnya, dan pada akhirnya melahirkan karya yang sampai hari ini kita bisa lihat, bisa ya mudah-mudahan ke depan museum, salah satu Barli atau museum-museum yang di Nusantara berupa pendahulu itu benar-benar dapat perhatian lagi, khususnya bagi penggerak kebijakan. Pesan gue sih, gue agak miris begitu ngelihat kondisi mungkin kekaryaan atau penyimpanannya mungkin sedikit kurang safety, kurang aman. Ya maaf ya mas, artinya ini real, maksudnya sebuah museum yang semestinya sudah mendapatkan perhatian yang sangat istimewa. Artinya ini bagian dari perkembangan seni rupa yang itu sangat diabaikan banget sih. Mudah-mudahan penggerak kebijakan ini benar-benar punya kesadaran, ya itu lebih perhatian, jangan tutup mata, gitu sih. Dan harusnya ada utusan deh dari orang kebijakan untuk survei, untuk melihat kondisi yang benar-benar harus diperhatiin. Ini harus dirawat. Oke, thank you.